Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Izul dan aku Rizka. Yeay. Udah. Halo Kak Ijul. Halo Kak Rizka. Gimana kabar Kak Ijul hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Jadi jargon sih, Ya nggak panjang apa-apa, banget yang jargonnya. kan harus semangat kita ini, Oh walaupun iya, udah siang. panas-panas ini kita harus tetap semangat gitu. Nggak nanya kabar aku. Oh iya, terus Kak gimana? Terus Kak Rizka gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik, walaupun lemes-lemes sedikit karena Lemes-lemes ngejar-ngejar tugas. Iya, benar lagi ujian Iya, ya. benar banget. Aduh. Duh, ya Allah, Ini tuh belum keteteran sejauh tugas, jadi cepet-cepet mengumpulkan tugas daripada repot kalian. Iya, kosong ntar kepikiran pas ujian tugas ini Iya, benar Seh, sekali. ntar malah belum lagi kalau misalkan ada video. Ya udah, nanti kita bahas selanjutnya lagi. Oke. Aku tanyalah. Mm-mm. Sekarang kita mau kedatangan tamu siapa sih Kak Jil? Nah, sekarang ini kita akan nanyain kakak kelas kita nih. Siapa tuh? Yang apa ini? Yang apa? Yang Yang duo spesial lah kayaknya. ya. Ikonnya Man. Ikonnya Man. Wow. Yang satunya Tapi juga anggota news gak Iya, sih anggota Kak? Kita news. kasih clue aja. kita Anggota kasih news. anggota news nih. Yang satunya ini Memiliki tugas peran Tugas. yang sangat penting di News Bandawangi. Soalnya jadi ketuanya. ketua news. Terus yang lagi satu Ini adalah koornya podcast, guys. Hmm. Guys. Maaf, tipe. nah langsung aja kita Ya, langsung aja lah, aku sudah sapa coba. ya. 1, 2, 2, 3. 3. Halo Kak. Tuh kan, guys. Langsung Heboh banget. Tunggu heboh. kita kasih salam jargon buat penyemangat sobat Iya, coba Mandala. ya silakan. Ya. Harus kompak Oh, ya. Oke. 1, 2, 3. Nggak ada angin, nggak ada langit. OTW Agi. Ayo, adu jargon. Aduh, aku apa ya? Operator apa? Kalau boleh kasih ide, aku sudah. Oh iya, OTW out. Kita berarti tadi Nggak ada angin, nggak ada laut. OTW out. Ulang lagi. 1, 2, 3. Gak ada angin, gak ada laut. OTW out. Jangan senang dulu guys. Copy paste. Jangan senang dulu guys. Katanya aduh. Iya, udah kalau kan. Agit bebannya nambah, kalau Aur juga nambah. Iya, apalagi kita ntar pas kelas 2 ini, kelas 11, ntar kan kita nambah masuk ke penjuruan ya, ke mapel pilihan ya, yang ke Saintek, yang ke Sosum, yang ke Kalau agama. kalian milih apa nih? Udahlah, tunggu dulu, masih belum perkenalan. Iya, belum perkenalan. Udah Wal- kenal orang udah biasanya. Enggak, siapa ya? Aku belum Iya, aku kenal. belum kenal. Coba perkenalkan Coba diri. Coba yang dulu. ketuanya dulu. Iya, ketua Hai, dulu. perkenalkan aku Aulian Risa atau biasa dipanggil Risa. Halo Kak Risa. Halo, perkenalkan aku Afisa Azalia Jacinda, biasanya dipanggil Cinda. Halo Kak Cinda. Hai. Oke, gimana kabarnya kakak dua ini? Alhamdulillah Ya, baik sekali. Ya sama sih kayak kalian kurang lebih, Kurang lebih. Ya. Tapi alhamdulillah tugasnya sudah selesai Ya, semua. aku juga. Alhamdulillah, Pokoknya sudah hamin seminggu UAS gini aku udah tuntas. Iya. Kalian ngejar-ngejar tugas, aku tidur. Iya. Enggak Kalau lah, nggak belajar se- guys. Kalau nggak salah Belajar. tadi kayaknya ada yang masih ngesetor-setor. Iya. Iya. Aku aja Betul udah sekali. lari-larian dari tadi. Hmm. Sekarang energiku sisa sedikit ini. Tapi Aku harus malah- tetap semangat dong. Aku malah masih ngejar-ngejar. Oh, masih Ini ngajar. ini beda. Oke. Agak beda. Kayak laki-laki tidak mengejar wanita, tapi mengejar ngejar mimpinya. Tapi dia mimpiku gitu. Malah jadi Hashtag itu. prinsip. Iya. Oke. Kakak-kakak ini divisi apa sih di News Mandawangi? Aku Eh, aku apa aja dah, bebas aku. Iya.
multifungsi. Oh, Iya. Fungsi kalau nggak Iya. bisa ini. Ya, Kalau apa aku- multifungsi apa saja wes. Karena kan dia ketua, dia harus Harus menyebar ke seluruh di bisa siap harus apa namanya? menge-backup nge-backup temannya yang teman-teman. kosong. Tapi ada satu kelemahan guys. Apa tuh? Aku masih belum bisa menjadi operator. Oh, live ya, live. Ya, live. belum. Aku belum. Kabel-kabel itu? Kalau gulung kabel bisa. Gulung Kita- kabel kita- bisa. Iya, Kita gulung ajarin kabel ke bisa. Lana ya nanti. Tapi kalau suruh masang-masang kabel itu belum bisa aku guys. Itu ya kelemahanku di live stream. Masih belum bisa membedakan kabel ini, Ya, kabel itu, kabel ini. cuma bisa bedain satu kabel HDMI sama Iya, paling gede tuh colokan. Iya, itu doang. Kalau aku ya tentunya aja sih divisi podcast, orang setiap hari muncul di podcast. Kalau nggak muncul di podcast mungkin di BTS-nya ya, di balik layar. Iya, di belakang layar. Operator. Operator, betul sekali. Oke. Ayo Kak, kenapa? Ijul gak mau tanya-tanya. Padahal tadi Ayo semangat tanya. ya. Oke nih dah, kita mulai masuk ke Topik utama. topik utama. apa Nah, tuh? gini kakak-kakak sekalian, jadi kan kakak-kakaknya udah Jangan kelas. nge-MC dong, Jul. Loh, emang aku Ini nggak tuh dengar MC? podcast, Lah iya. iya ini. Oke, kan kakak-kakaknya udah kelas 11 ini. Iya, iya, Eh, oke. Ada nggak sih? OTW Agit by the way. Oh iya, OTW OTW Agit ya. Bentar lagi udah keluar dari kemarin. Masih lama. Iya kan Oh, kan gitu. Agit cuma berapa bulan? Enggak ada setahun sih. Enggak ada Iya sih. setahun Iya juga, kan iya juga. bentar lagi termasuk Oke, ini oke. mah. Ya. Ada nggak sih apa tips buat adik-adiknya dalam menghadapi ujian akhir semester terutama ini? Aku dulu apa kamu dulu? Sebenarnya ini belum masuk ke menghadapi ujiannya. Tapi ini udah masuk sih menurutku. Pesannya itu ya, selesain tugas, jangan mepet-mepet sama ujian akhir. Biasanya kan kalau ujian akhir tuh kayak gini kan. Rusuh semuanya mencari guru-guru mapelnya untuk cari nilai. Nah, tipsku walaupun misalkan biasanya tuh tugas itu nggak dikerjain, mungkin bisa gara-gara di organisasi, nugas-nugas kayak gini gitu kan. Nah, itu kalau bisa kalau ada waktu luang itu sebisa mungkin tugasnya itu dikerjain ya, teman-teman. Iya, Nah, jangan biar ngulur-ngulur waktu. biar nanti pas mendekati ujian kalian itu bisa fokus belajarnya, bukan fokus ngerjain tugasnya. Betul. Nah, jadi kayak semisal ya, dari pengalamanku ya, itu aku selalu ngerjain tugas nyulik-nyulik waktu, paham gak sih guys? Iya, iya, Misal iya. kayak kita lagi nugas ya, misal aku nge-reporter habis Pasti nge-reporter, kan ada waktu nganggur. ada waktu nganggur, itu aku mencoba untuk menyicil-nyicil tugas. Ya seperti itu, jadi kayak Betul, misal betul. teman-teman pada bingung melengkapi tugas. Nah, ini aku hamin 5 atau hamin seminggu itu udah tenang. Soalnya mungkin hanya beberapa part-part, ya mungkin hanya satu Iya, dua buat aja nembel-nembel gitu. Kan biasanya- mungkin ya. Biasanya kan kalau seminggu itu kan masih KBM kan. Iya. Biasanya ada tambahan tugas yaitu nyelesain itu doang. Jadi kita nyantai. Iya, apalagi yang paling penting tuh menurutku masuk kelas. Karena ya dan ngerjain tugasnya pada saat itu juga. Karena meskipun ada nilai ujian, tapi nilai ujian itu hanya diambil 40%. Selebihnya 60% dari tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nanti ya nanti berarti ya kalian harus sering masuk kelas, terus aktif di kelas. Sebisa mungkin kalau ada waktu nganggur, meskipun sering di-spend malamnya kan pasti nganggur. Nah, itu ya ngerjain tugas, terus harus bisa ngatur waktu juga. Harus bisa. Kenapa sih? Kenapa? Ya Allah. Ada anomali nih, ada distraksi. sorry. Maaf guys, maaf. Di balik kamera ada distraksi. Intinya kayak gitu, bisa ngatur waktu sebisa mungkin. Kayak Risa tuh sibuk banget. Dia bahkan kayak apa ya? Sampai gak bisa mikirin kesehatannya sendiri. Jangan disebut di sini lah. Kehidupan adikku ya. Karena dia ketua, kayak dia tuh people pleaser gitu loh. Jadi Kok kayak leader yang sangat pada bertanggung Iya, bahas dia selalu people please. dia Sepakat, selalu sepakat. nge-backup segala sesuatu yang Enggak kok kurang. guys, tapi Tunggu dulu. Tapi hebat dia tuh masih bisa balance antara news sama akademik. Iya, betul. Sama Alhamdulillah, pelajaran. Nah, ini ya. contoh. Ya kuat. Oke, aku tanya sekarang. Oke.
tips dari Kak Cinda dan Kak Risa sendiri dalam mengatur, kan Kak Cinda juga koornya podcast, pasti tugasnya banyak banget, entah itu di kelas, Kan kamu entah itu juga. di news. Kan aku masih pemula, kita minta aja dulu. Dan Iya, untuk iya. Kak Risa Pemanasan. kan juga ketua News Mandawangi, tanggung jawabnya tuh gede banget. Besar banget. Entah tugas-tugasnya juga banyak banget Banyak Kak. banget, ya. Nah, Tambah tugas tipsnya madrasah, gimana ya. sih Kak biar Kamu balance dulu. antara akademik dan newsnya gitu. Iya, kamu Kak, dulu. seperti tadi kan udah. Ya itu tadi yang awal. Ya Ada itu lupa tadi lagi aku. ya apa namanya? Ini lebih ke ngatur waktu. Iya, mungkin. Ya tadi itu kalau misalnya ada waktu luang tuh sebisa Iya mungkin sih. tugasnya dicicil atau enggak. Oh, biasanya gini. Biasanya kalau tugas-tugas gitu enggak tak bawa pulang ke rumah. Ke Wah. ke kos. Ya, jadi kalau misal di sekolah itu aku ngerasa ya kalau di sekolah itu lebih produktif Iya, daripada iya, di kos. setuju, apalagi di Infoku. Yang satu di bawah di komen. Oke. Setuju, kalau di rumah kayak males. Nah, jadi tugas itu nggak pernah tak bawa pulang. Aku selesain entah itu di perpus atau mungkin di menyendiri di multimed itu bisa. Oh iya, tugas. kalau misalnya hari ini emang nggak ada, misalnya ada tugas sosiologi, tapi hari ini nggak ada jadwal sosiologi, ya kalian bawa aja itu bukunya buat ngerjain. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi Strict. Kak Risa dan Kak Cinda ini kalau mengerjakan tugas gitu nggak di rumah, tapi di sekolah. Nggak mesti Oh, sih. iya, nggak Cuma mesti. itu salah satu trik kita biar tidak Biar nggak keteteran tugas. ya, Iya, dan betul. biar tenang gitu loh. kalau Apalagi di banyak kos. jam kos kan biasanya. Iya ya benar. Akhir-akhir ini juga banyak jam kos. Ya Iya, soalnya kan karena udah memang- ini udah Iya, mendekati juga ujian. sekalian waktu jam kos itu dibuat untuk penuntasan tugas. Iya. Aku tahu kok guys kalau kalian tuh lapar. Iya, sekali aku. Sampai belit-belit Ini gitu tadi ngomongnya. hostnya tuh sudah berapi-api, sudah membludak, membumbaya. Nah, Kalau kata apa tadi? Kalau kata ada kunjungan kan? Ya itu tadi membumbaya. membaya. Aku Coba kalau aku yang tanya, kalian Iya. kan penjurusan, kalian udah pilih jurusan apa aja? Udah dong. Ayo cerita. Coba, Rizka Alasannya dulu. juga. Rizka dulu. Kalian gimana? Cara memutuskan jurusan kalian itu gimana? Kalian kan pasti berantem dengan pikirannya kalian sendiri. Betul sekali. Coba Nggak- berpikir. nggak cuma coba berantem cerita, sama coba diri cerita. sendiri, tapi berantem sama orang tua. Oh iya. Oke. Berantemnya kecil lah ya. Iya, cuma Berdebat kecil kayak kecil. debat gitu. Awas udah Tapi dikutuk nggak- jadikan pari kamu. Berdiskusi. Iya, berdiskusi, Bu. Betul Iya, sekali. berdiskusi seperti itu. Awalnya aku tuh sama orang tua aku disuruh untuk memilih jurusan IPA. Saintek. Iya, saintek. Tapi aku tuh waktu itu aku sudah menolak untuk masuk di jurusan IPA karena aku bisa dikatakan kurang lah kalau soal saintek gitu. Oke. Nah, setelah itu aku ngobrol lagi sama ibu aku. Tapi yang aku berdebat itu berdebatnya itu benar-benar kayak aku sampai nangis-nangis itu pas waktu sama ibu aku. emang Gara-gara sensitif ibuku sih. tuh ngotot, ya sebenarnya bukan ngotot ya, tapi Kalau Kekeh. bisa kalau bisa itu masuk di jurusan IPA karena ibu aku ngelihatnya kalau jurusan IPA itu anaknya baik, anaknya gini lah kalem. Oke, Tapi jadi kalau kita berandal. sekolah, Sepakat. ya udah kayak gitu. Kita berandal. kirain malah lebih banyak peluang kerjanya atau Iya, kuliahnya. Makanya ibuku tuh mikirnya gitu. Jadi Enggak, Kak. aku tuh kayak tahu gak kayak buat slide gitu itu. Sumpah? PPT. Iya, kayak PPT gitu. Sumpah? Aku jelasin ke ibuku. Aku waktu itu pernah ngomong sama ibuku, Bu, aku ini lebih ke jurusan IPS. Lihatlah IPS tuh nilaiku segini gini. Dan habis itu aku juga kalau soal kayak rumus-rumus kimia, rumus fisika gitu-gitu aku kurang banget, Bu, gitu kan. Terus aku- Se-effort banget. itu Iya. ya ampun, tepuk Soalnya tangan dong, aku tepuk tangan emang- dulu. Soalnya aku emang bener-bener kalau semisal aku masuk di jurusan IPA tapi aku tuh gak bisa, sama aja dong. Iya, nilainya malah betul. jeblok. Iya, malah jeblok. Jadi aku berdiskusi sampai aku nangis-nangis memohon ke ibuku untuk memilih jurusan IPS. Oke, aku mau tanya boleh nggak? Tapi kenapa kamu ngerasa tidak bisa atau tidak mampu masuk ke saintek? Maksudnya kak, kamu ngerasa nggak nyaman kah atau gimana gitu? Aku kalau di jurusan saintek sendiri itu kan mesti kayak banyak berhitung-hitungan, entah itu orang berjalan dihitung terus pohon jatuh dihitung. Bener-bener malas Kak untuk menghitung gitu. di sini. Aduh maaf ya anak fisika, maaf ya. Aku memang Tapi kadang emang nggak suka banget tentang itu. tapi aku pernah ya ngerasa tuh kayak gini. Aku takut
masuk ke dalam, aku dulu pernah pengen les ya. Iya. Pas awal banget aku pengen les tuh aku takut, paham gak sih? Soalnya di dalam les-lesan tuh banyak yang pinter. Nah aku kayak ngerasa ke pressure gitu, tapi ternyata itu tuh ada manfaatnya juga, paham gak sih? Kayak kamu harus mengosongkan gelasmu dimanapun kamu berada. paham nggak? iya. Paham. Nah jadi kayak ya udah, kayak walaupun kamu nggak bisa tapi kamu ada di situ kan. Iya benar. Dan kita tuh paling banyak nyerapnya gitu loh dari orang-orang pintar, kita nyerap dari pikiran mereka gitu. Betul. Jadi kayak semisal masalah mampu nggak mampu itu bisa diperjuangkan, bisa diusahain sih sebenarnya. Aku dulu juga berpikiran seperti itu loh pas kelas 10 Dan akhirnya ternyata Menyesal. aku dewasanya kelas 11 gitu. Maksudnya aku menemukan jati diri menemukan jawaban dari pikiran-pikiranku waktu Baru kelas sekarang. 10. ya Begitu. nggak apa-apa, pasti ada hikmahnya gitu. Tapi so far oke sih di IPS. So far so good. Untuk ibunya Rizka, kita ingin tahu kalau IPS itu tidak berandalan. Itu tergantung orangnya Tergantung masing-masing. anaknya, iya. Ibu dengerin ya ibuku. Tapi ibuku sering lihat podcastnya Mandua kok. Kak. Oh iya. Karena anaknya masuk di podcast. Langsung didengar nih. Nanti sama Ibu. podcastnya habis ini di-share ya. Iya, ibu Iya. tolong dengarkan kakak ngomong ya ibu. Restukan anakmu ini. Ya meskipun kalau misalnya ada anak bandel itu latar belakangnya ternyata jurusan IPS, yaitu salah anaknya bukan salah jurusannya. Iya betul, nggak semua yang IPS itu jelek dan nggak semua yang saintek itu bagus. Iya, ya. benar. Tergantung orangnya. Iya tergantung orangnya. Ngomong-ngomong IPS, Ijo mana? Aku Bismillah agama ya. Agama. Ini guys, Wow. kelas top tier, tertenang, tidak akan terganggu. Iya. Apa namanya, dari tiga-tiganya itu agama? Enggak, yang pertama itu aku milihnya agama. Yang kedua, pilihan kedua itu aku pilih soshum Inggris. Terus yang ketiga kan memang wajib agama. Oh iya. Jadi agama, IPS, Agama. masuk kok, yakin aku. Iya, Pilihan pertama tuh selalu masuk kok. Pilihan pertama selalu masuk, betul. Tapi ada juga sih yang kepilih pilihan kedua. Tergantung iya? sih ya. Iya kayaknya. Itu semua kan tergantung nilai rapotnya kak. Iya, tapi Iya, kadang tapi- meskipun nilai rapotnya lebih tinggi, Ya betul. Mungkin pertimbangan dari ini ya, Wali kelas. dari sistem di sana. Katanya Pak Fadli kalau nggak salah gak sih, yang menentuin itu memang wali kelas. Oh gitu. wali kelas dari kelas 10 berarti. Iya. Pak Fadli juga kayak tanya ke wali kelasnya, ini anaknya ini gimana, cocoknya di mana gitu. Iya. Wow, nanyain satu-satu. Sama wali Psikolognya kelasnya. juga. Iya kayaknya. Tapi kalau misalnya kalian ternyata nggak masuk di jurusan pilihan satunya kalian ikhlas nggak? Iya. Kalau Kamu sudah takdir, apa emang pilihan duanya? Aku pilihan pertamanya itu IPS. Terus pilihan keduanya ya aku mengikuti kata ibuku ya saintek. Sains apa? Saintek yang Fisika sama. Oh, kirain NPKT. Oh ya, tadi kan ngomongin soal persiapan ujian ya. Mm-mm. Kalian udah persiapan berapa persen? masih 40% sih. Udah belajar apa aja tuh? Menuntas tugas belum belajar. Oh, 40. Kan masuk juga sih ya, nggak salah sih. Iya, sebenarnya. masuk kriteria, masuk Makanya kriteria. Kan juga gitu kak syaratnya kalau syaratnya ujian itu harus Iya sih. tugas Iya, apalagi selesai. tadi 60 vs 40. 60%-nya itu dari tugas-tugas. Iya, makanya itu. Soalnya ditakutkan mungkin ya dari ujian mungkin ada yang tidak jujur, Iya, ditakutkan. Kalau betul di Mandua Banyangi mah nggak ada kayaknya mah. Insya Allah. Amin. Masa sih anak Kamu madrasah keinginan kayak kecil. gitu? Iya Kan kan, nggak makanya pantas kalau hanya mencontek-contek. dikhawatirkan, Dikhawatirkan. gitu. Semoga sih tidak ada ya guys. Iya, Betul. amin. Kalau Betul Kak Cinda sama Kak Risa persiapannya sudah seberapa jauh? Seberapa jauh? Waduh, nggak jauh-jauh banget sih, karena tugasnya udah kelar, jadi paling nyicil-nyicil belajar dikit-dikit. Kadang sambil ngerjain tugas sambil belajar gitu. Sama sih. Iya. Ya, kadang tuh ada beberapa guru yang kayak sering tiba-tiba suruh mahamin materi terus presentasi. Tebak siapa? Siapa? Biasanya suruh belajar 10 menit terus tiba-tiba suruh maju presentasi terus dikasih Q&A. Pak Ali Fauzi. Oh, nggak pernah aku. Sumpah itu Aku jujur lupa malah. awal-awal kayak ngerasain pelajarannya Pak Ali tuh kadang kayak kaget ke pressure kayak
disuruh lari gitu loh, paham gak sih, kayak ngejar materi lari. Tapi pas akhir-akhir itu aku ngerasa, oh iya ya, kalau misal kayak gini kan besok pas ujian aku belajarnya nggak perlu ngoyong, paham gak sih? lebih Karena kita udah dari awal-awal tuh udah suruh belajar memahami materi dan presentasi, jadi kita udah nangkep tuh pelajarannya kayak gitu. Terus ada lagi yang apa ya, kayak gimana ya? Kadang itu suruh ngabisin satu buku kayak gitu ya. Kadang ada ya ngabisin satu LKS. Ya nggak? Kalian pernah? Pak Sosio, diajarin sama Pak Ali, Pak Mat Ali. Nah itu biasanya kan kalau semisal ngabisin buku itu kan kita juga ada literasinya kan. Iya. Kecuali kalau semisal full AI boleh guys. Ya boleh sih pakai AI, tapi kalian harus literasi juga. Kalau pakai AI pun Gak kalian ada harus gunanya jadinya, Fu. baca soalnya dan juga jawabannya juga biar masuk biar biasanya. memastikan. Ya itu mengaruhi dari presentasi, terus ngerjain LKS itu mengaruhi banget. Dulu pas kelas 10 juga Budian itu sering banget kadang disuruh presentasi. Kalau misalnya Budian lagi ngejelasin, terus habis itu tiba-tiba nunjuk anak buat ngejelasin ulang apa yang udah Budian sampein. Nah, menurutku teknik belajar yang kayak gitu tuh malah menguntungkan kita di akhir. Menguntungkan kita di akhir dan lebih mengingat di otakku gitu loh. Lebih memahami, lebih menempel di otakku. Jadi pas di akhir-akhir aku nggak harus menghafalkan seberat itu gitu. Ada nggak di kelas 10 yang gurunya tipe-tipenya kayak gitu? Budian, aku diajarin Iya. Budian. Iya kan, kayak gitu kan, kadang kayak gitu kan. Iya benar sekali. Pak Har itu juga ya. Dari Nggak dari tahu tadi lagi operator aku. ngomong Pak Har gitu. Soalnya Aku memang pernah diajar Aku juga. benar-benar ya sama kayak gitu. gitu, mengulangi apa Iya, yang disampaikan. Setiap maju tuh harus presentasi full, semuanya harus kebagian semua. Wow. Tapi nggak apa-apa nanti pas Iya, kamu habis enak, ujian. enak banget. Sebelum Iya. ujian. Lebih enteng lah ibaratnya. Iya. Ngoyo-ngoyo gitu Iya. belajarnya. Kalau Ijung Kalau aku tuh suka metode metodenya yang aku suka, aku tuh suka yang gimana ya? Aku tuh pernah nyobain metode belajar tuh yang kayak gini. Jadi aku baca dulu materinya, habis aku baca terus aku nulis lagi yang ya Allah sorry. teknik apa ya? Coba Aku baca terus aku tulis lagi yang aku baca. Nah, habis itu aku ngomong sendiri, presentasi sendiri. Oh, ada namanya itu tapi aku lupa. Iya dicatat kayak dulu kan? Iya, dibaca dulu. Kalau aku baca dulu, aku pahamin materinya, baru aku tulis lagi. kayak ngejelasin ke orang gitu ya, Iya, pakai jelasin- bahasa sendiri. Iya, jelasin ke orang atau aku ngomong sendiri. Iya. Recall memory. Bukan. Ada namanya Ada pokok metodenya. Iya, aku suka itu. Nah, dan pas aku praktekin itu, alhamdulillah lengket. Lengket di kepala gitu. Iya. Kepala. Iya, aku tahu. Ampuh gitu. anunya. Nempel langsung Nempel. nempel. Manjur ya, manjur. Kayak Manjur, nge-MC ya Zul ya? Mm-mm. Tapi iya gak sih kalau misal orang yang suka public speaking tuh kalau misal belajar metodenya kayak gitu enak. Iya. Kalau nggak gitu, habis dibaca terus ditulis pakai bahasa sendiri. Kalau nggak aku gitu. Iya, Kalau bisa, nggak bisa. diomongin ditulis pakai bahasa sendiri. Gitu. Nanti dikoreksi deh baru salahnya di mana. Budian tuh kalau ngaji juga gitu kok Kak. Iya? Awalnya kayak ngejelasin gitu, terus enggak deng. Awalnya Budian tuh masuk, terus disuruh ngebaca materi di buku paket itu. Nanti setelah itu kita kayak Disuruh ngerangkum. kayak ngeresum dari itu tapi menggunakan bahasa Bahasa kita sendiri. Oh sendiri. iya, waktu itu sebelum kayak gitu. Nah, terus terus- habis itu setelah kita udah nulis, terus nanti Budian itu nunjuk salah satu dari satu kelas itu buat maju untuk dipresentasikan. Kadang lebih ya ada seru. 5 kayak di misal nomor absen 3, absen 5, absen 6. Kadang cuman nyebut tanggal Iya, tanggal kayak tanggal sekian sekarang. gitu, tanggal Oh iya, guru-guru 20 Nah, berapa? pasti gitu. Maju anaknya. Tapi seru sih, aku lebih suka yang pakai metode kayak gitu. Iya, benar-benar. Iya. Tapi jadi guru tuh termasuk salah satu profesi yang susah menurut. Karena kan cara belajar anak setiap siswa kan beda-beda ya. Betul. Ada Jadi, yang lebih apa namanya kalau lebih audio, visual. iya kayak gitu. Jadi harus menyesuaikan sesuai Iya. anak-anaknya, dan anak-anaknya nggak satu doang kan, beribu-ribuan makanya malah. itu. Satu
kelas 30. Waduh. Kali berapa deh itu yang diajar Muridnya itu kan kelasnya? 30 kepala dalam satu ruang. Waduh. Nggak bisa, beda-beda ya caranya mereka. Ini kayak ketua gimana? Nggak ngerti. Bahkan nyatuin kepalanya sendiri aja. Nyatuin kepalanya sendiri. Kepalanya Dari waktu itu kan nyatu. Enggak. Oh iya, terus ngomong-ngomong soal ujian juga. Kan kalian masih kelas 10 nih ya? Iya. Nah, waktu kalian pertama kali ikut ujian Diman itu First menurut impression? kalian, impression kalian tuh gimana? Kayak, wah kok aplikasinya gini, aplikasinya keren banget. Apa udah sebelumnya di MTS? Kalau dari MTS itu sama menggunakan HP, tapi itu nggak pakai aplikasi. Ini kan aplikasinya CBT. ya? Iya, iya. FYI ya, FYI kasih Oh, tahu. Iya guys, kalau Mandua Banyuwangi itu kalau ujian itu menggunakan aplikasi CBT. CBT. Itu Mandua dibuat Banyuwangi. sendiri kan dari Manduanya. Iya, Nah, iya. selalu update setiap Iya ujian. benar, selalu kalau mau deket-deket ujian harus download ini, harus download aplikasi ini gitu-gitu. Tapi kalau di MTS ku itu nggak menggunakan aplikasi tapi menggunakan Google Form. Tapi kalau sekarang pakai itu Iya, Kak, agak bener-bener. Agak, sih. Karena iya. kalau Google Form itu dipencet dikit udah keluar jawabannya dari Google. Dan nggak ada gitu. peringatan kalau semisal Iya, keluar. benar. Nah kalau CBT nyaman guys. Bunyi terus. Ya. Nah, itu pokoknya layarnya terkunci, kalian nggak bisa bergerak. Mm-mm. Dan Disematkan. ya. Itu kalau Android tuh kayaknya masih bisa keluar gak sih, tapi cuman bunyi. Iya. Tapi kalau yang iOS tuh sama sekali nggak bisa Oh, iya? dicolek. Iya. Aku bahkan aku Oh, mau. kamu ada niatan ya? Sih? Enggak, aku nyoba kan bukan niat. Astagfirullahaladzim. Iya, aku nyoba cuman aku penasaran, nyoba cuman penasaran gitu loh. Suspicious. Aku tuh kan gini ya. Kan kalau iOS kan bisa di giniin ya toh. Iya. Terus digeser, terus Iya. di apa di screenshot ya Iya, kan. iya, iya. Nah, pas aku coba bahkan di screenshot pun nggak bisa. Mau dimatiin itu nggak bisa. Terus diapain lagi ya? Volume aja volume kayaknya masih bisa deh. Ban screenshot nggak? Fiturnya tuh nggak, misal volume itu nggak dari HP nggak sih, di aplikasinya nggak sih? Tahu nggak sih guys? Iya tahu Di aplikasi kayaknya. Iya, benar-benar. Kita kayak ngelihat jam gitu juga Iya. di aplikasinya kan, nggak Iya. bisa ngelihat di atasnya. Iya gitu. soalnya sekali digini nih tuh pasti iya bunyi gitu. Kadang kalau misalnya nggak ada niatan buat nyontek atau mencari di Google, cuma kepencet Iya, gitu, iya, jadi benar. takut Nggak sengaja dituduh. banget. Makanya sebelum ujian tuh kadang ini apa kayak layar bukan layar mengapa kayak kan biasanya kalau HP tuh ada yang dibuat ngeluarin dari samping gitu kan. Iya. Itu nggak bisa Iya, dipakai. iya. Kita harus pakai apa? Yang buttonnya di utama. bawahnya itu. Ada tombolnya itu. Apa Iya, sih namanya? iya. Tombol navigasi. Iya, navigasi navigasi utama. Tapi kagetnya aku pas di sini itu kan harus download aplikasi gitu, terus masuk. Nah kagetnya itu pas waktu mau keluar kan harus ada passwordnya toh. Iya. Passwordnya, nah aku tuh nggak tahu sama sekali passwordnya ini apa. Terus aku ini passwordnya apa? Aku tanya lah di sebelah passwordnya apa? Terus sama aku udah dipencet malah bunyi ding 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 gitu kak. Aku takut banget sih. Padahal diliatin itu satu mau ruangan tuh. keluar loh. Aku udah selesai ngerjain bener-bener udah kekirim semua. Tinggal keluar bunyi ding 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 gitu kak. Ya semuanya ngawas ke arahku Semua kayak, mata tertuju ya pada Allah, ya Allah. Mata Nggak, tertuju aku pengen padamu. ya aku mau keluar gitu. Masih kelas Aku udah nyampe. pas semester pertama tuh tapi aku bukan bermaksud gibah ya, lucu banget. Tapi lucu, aku nggak tahu orangnya siapa. Ayo. Itu lucu banget. Aku kan kebetulan pas semester pertama. Jangan ketawa Bentar. cerita dulu baru Pas ketawa. aku semester pertama tuh kebetulan tempat duduk aku itu pas depannya pintu. Nah, aku tuh pas ngerjain ujiannya kok denger kayak suara bunyi-bunyi yang apa keluar dari aplikasinya itu loh. Suara alarmnya. Ting, ting, tapi kecil banget. Dari mana kataku? Apa cuman Aku saja. imajinasiku aja ya, cuman sugesti aja ya karena mungkin udah terpressure ya. gara-gara Suara-suara. ujian. Iya. Apa gara-gara aku stres ujian ya? Aku sampai mikir kayak gitu. Tapi lama kelamaan kok makin deket suaranya. Ternyata ada satu anak, gak tahu itu cewek, gak tahu cowok. Aku bahkan gak tahu orangnya siapa. Itu lari dari kelas ujung, kelas paling belakang ke ruangan sekretariat. Mungkin karena error ya aplikasinya bunyi ting dung ting dung ting dung. Tapi kadang suka lari gitu dari atas
Apalagi kondisinya ujian kan sepi banget. Iya makanya sunyi. Kedengeran. Makanya itu kata aku dari awal, aduh ya Allah pelorot lagi. Kata apa aku yang stres ya dengerin keseringan denger suara itu jadi sudah. Ya Allah ternyata orang ya Allah kasihan banget. Jadi tuh larinya dari kelas Dari pokoknya ujung kelas belakang itu lari Dia dari lari. kecil ding dong 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 sampai kan dulu kelasku di sini nih. Aduh melorot lagi di dekat-dekat sini di kelas saintek kelas 12 Iya, iya, benar, bawah benar. kan dekat-dekat sekretariat ya kan. gedung Dua. keren. Mm-mm. Saya naik 2 nggak sih? Gedung keren Iya, bawah kan? pokoknya dekat-dekat tangga kayaknya. Itu kan dekat sekretariat sampai depan sekretariat baru hilang suaranya. Ya Allah, udah aku mau ketawa kasihan. Cewek coba. Nggak tahu. Nggak tahu. Lihat. Tapi bukan nggak ngeliat sih, aku lupa sih teman-temannya. Ini kalau anaknya yang ngedenger pasti Aku malu ya. aku nggak bermaksud, aku juga ngeliat Tanya kalian aja, nggak tanya tahu aja, itu tanya siapa gitu loh. Tapi bener sih guys, kalau ujian tuh emang ruangnya kadang ya. Kan Sunyi. aku kadang kalau ujian tuh nggak sarapan. Itu kayak sampai ya Allah, please jangan bunyi di sini. Bunyinya kedengeran banget. Tapi kadang suara nafas sampai kedengeran. Iya, HP jatuh itu aja kayak langsung oleh semua satu ruangan. Apalagi kalau enggak ya, kalau misalnya kita lagi batuk, lagi sakit batuk, mau batuk tuh rasanya gak enak banget. Kayak misi batu dulu. Harus klarifikasi. Oke. Ada mau nanya lagi nggak? Soalnya tadi operator udah gini. Iya. Udah 3. Oke. Aku nanya satu. Oke. Kalian excited nggak buat ujian tapi? Dibilang excited sih gimana ya? Alah, jangan mau excited, iku mukanya kayak udah Iya. Udah terlihat kan dari wajahku iya, excited iya. apa enggaknya. Sudah ada jawabannya. Nah, Excited soalnya mau liburan. Oh iya, tapi sebenarnya kalau ujian tuh excited banget, kenapa ya? Kayak hari-hariku jadi nggak normal gitu loh. Kok nggak normal malah seneng sih? Normal. Kayak ada tantangannya setiap Oh, hari. iya, 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 Betul, iya. betul, betul. Kayak jadi aku tuh suka banget hari-hari atau minggu-minggu ujian. Terus pas selesai ujian tuh kayak rasanya ada sesuatu yang hilang dari Iya hidupku. sih, tapi jadi lebih produktif. Merasa gitu. bersalah kalau tidak belajar. Betul banget. Lebih teratur jamnya. tapi Oh aku iya. masih kepikiran. Aku ngasih satu tips saja boleh nggak? Boleh silakan. Nggak apa-apa ya operator ya. Terakhir Yang kemarin 1 jam kok nggak Guys, apa-apa. FYI, Nah jadi tuh di luar banyak yang nunggu. sabar guys ya. Jadi gini, pengalamanku di pondok yang dulu ya. Kan kebetulan dulu tuh ujiannya isai, full isai ya. Mulai dari matematika, fisika, kimia, terus apalagi yang saintek tuh isai, yang agama itu isai. Semualah isai. Nah, dan ditambah nilai dari rapotnya itu nilai pure yang keluar di ujian. Kalau misalkan ujiannya dapat 2, yang di rapot itu ya 2 itu yang keluar. Nggak dikasih nilai Nggak ada nilai tambahan, nggak ada nilai UTS, nggak ada. Tapi dulu pure gitu dari. nggak sih? natural, Mm-mm. organik. Asli. Makanya Organik. dulu banyak yang nggak naik kelas. Oh iya, sekarang nggak boleh. Mas. Kayak Iya. nggak naik. Nah, aku ngasih tips tuh kayak gini. Ini bukan tips sih, kayak biar lebih aman aja ya. Jadi kalau misalkan satu hari itu ada 2 mata pelajaran, satunya matematika, satunya lagi misalkan sosiologi. Kalau misalkan menurut kalian itu matematika itu kalian nggak bisa tanggepin lagi atau udah nyerah lah ya, udah nyerah di matematika, kalian fokus aja di sosiologi. Matematika dipasrahin aja. Karena iya. apa ya, daripada kalian ngejar yang matematika nggak masuk, sosiologi nggak belajar, Nggak nonton, ya nggak don, ada waktu. nggak ada waktu. Sama kayak ngerjain soal ya, Jul. Kalau Iya. misal nggak bisa, itu jangan Kerjakan yang mudah kerjakan dulu. yang bisa dulu. Di skip ya. aja. Tips ujian. Iya. Ujian nih. Kalau nggak bisa, jangan stuck di satu soal, tapi coba kerjakan yang bawah dulu. Iya. Gitu. Nah biasanya juga kalau misalkan stuck soal mikir lama, mikir gini, set tewas sudah, hilang waktunya. Jadi itu ya guys tips ujian dari kita. Satu itu dari aku. Sudah, Has, ditutup aja ya. Apa? Oke. Udah banyak banget dan Udah, kita iya, berbincang-bincang betul banget. Banyak banget tentang tips-tips soal-soal dari kakak-kakak. ujian. Ya, Iya, benar sekali. Nah, podcast ini tuh juga bisa dibuat apa? Acuan. Iya, untuk Enggak persiapan ujian. Tips belajar Iya, buat like. ujian. Iya, sabar ya. Oke, kakak-kakak, Kak Cinda dan Karisa, terima kasih. Iya, sudah terima kasih datang kembali. Syukron, Udah selalu banyak iya. bersama kita Iya. ya. Iya, betul. Oke. Buat sobat Mandawangi, jangan lupa apa Kak? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa di share ke teman kalian Ya, ke dan grup juga ke grup keluarga
enggak, grup kelas, grup mungkin Buat streak, buat streak, buat ya, benar. streak ya, dan segala macam share itu Iya, di iya, share ya, setuju banget. Biar nambah viewer. iya nambah viewernya dan juga YouTube-nya Mendua ini makin berkembang. Amin. Begitu. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kalian Amin. semua. Oke, kita akhiri Kak Ijul. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.